selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk saham yang di request. Yang pertama ada ABA, kedua Mari, ketiga SCMA, keempat IMTK, kelima Buka, keenam Goto, ketujuh WIRG, kedelapan ASLC, dan terakhir ASA. Langsung saja ke saham pertama, ada ABA yang ditutup di harga 256 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini hampir sama antara net buy dan net sell. Kalau dilihat the broker summary-nya, ABA itu ada distribusi di hari ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ABA itu bagus ya. 250 sudah dilewati dan dia retest dan bisa gunakan rectangle aja ya. Area range-nya itu 240 250. Ini udah sepertinya konfirmasi breakout dan potensi lanjut minggu depan. Tapi kembali lagi disclaimer on untuk ABA. Tapi kalau saya lihat sangat berpeluang tuh. Ya yang penting jangan turun dari 240 ya. Cuman nggak ideal kalau baru beli dari sekarang. Kecuali Bapak Ibu cut loss mepet aja. Man ini ya. Terlalu dalam tuh. 8% kalau berminat ya. Target profit cuman juga seimbang. Target minimal itu 300 minggu depan kalau dia confirm jalan 16%. Risk reward-nya 1:2. Memang idealnya beli ya di 240, 250 itu. Mendekati 250. Sekarang ini udah area tinggi. Teman, ada indikasi lah untuk ABA lanjut minggu depan ya. Menarik diperhatikan ABA juga minggu depan. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus. Baru 2 minggu naik dengan volume makin meningkat. Kalaupun koreksi ya, koreksinya tipis saja harusnya sih bertahan. Nggak sampai jebol 240 lah. Cuman itu kalau baru beli dari sekarang cut loss-nya cukup dalam. Kalau nunggu di bawah takutnya ketinggalan kereta. Nah, jadi bagaimana strategi Bapak Ibu aja di saat market berjalan nanti kalau memang bagus dia naik ya ikutan juga naik. Jadi seperti itu. Untuk ABA langsung saja ke saham kedua. Ada Mari yang hari ini ditutup menguat tipis 0,53% ke harga 189. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy dan seminggu ini juga bisa dibilang masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mari ada distribusi tapi ada yang akumulasi juga ya, AJET dan BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mari sudah mencapai mendekati area resisten 200 dan peluangnya minggu depan itu akan uji 200 ya. Cuman ini harga pucuk. Kalau beli Mari ya waktu itu harusnya di area support ya. Waktu hari Senin Selasa itu kan dia masih di area support tuh. Lagi konsol. Risknya kecil aja ya, 7% dengan target reward itu 27% dan ya kalaupun ada yang beli udah profit sekarang 19%. Jadi ideal kan 1 banding hampir 3. Dan Mari itu saya sudah rekomendasikan di tanggal 18 Juli saya suruh beli di 158 sampai 155 dan dapat di hari 19 Juli. Jadi kondisi seperti ini ya udah nggak ideal. Kalaupun nekat beli ya stop loss saja kalau dijebol 180 karena berpeluang bisa kembali lagi ke area 150-an ya untuk Mari. Tapi kondisi seperti ini kalau dilihat candle weekly juga bagus, volume meningkat minggu ini, minggu depan itu lanjut. Targetnya uji 200. Potensi besar bisa breakout ya, target bahkan bisa ke EMA 200-nya di 220 terdekat ya sampai 240. Tapi kalau candle untuk hariannya nih dia berhasil tutup di atas EMA 60-nya nih ya. Jadi ya cukup bagus lah. Tapi konfirmasinya memang Senin. Kalau bisa break 200 tuh lanjut uptrend dan double bottom. Indikasi valid double bottom ya. Kalau dia break 200. Jadi seperti itu. Untuk Mari bisa diperhatikan. Mari ABA itu kan satu grup. Jadi satu naik semua. Biasanya seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga. Ada SCMA yang ditutup menguat 1,73% ke harga 234. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk SCMA ini support minornya memang ada di 230. Tapi kalau support kuatnya yang jangan pakai 210 ini. Support kuatnya ya 220. Dia membentuk kembali hammer terbalik tapi high-nya naik. Ya, kalau dilihat memang karakternya seperti itu, sering membuat ekor panjang dari atas ataupun dari support ya. Tapi volumenya bagus nih, makin meningkat. Ini menurut saya juga ada akumulasi. Cuman ya belum saatnya ya. Coba digambar ulang aja lebih rapi. Dan support minornya minggu depan tuh jangan turun dari 230. Kalau turun ya udah gagal. Risknya juga kecil kalaupun mau spek buy ya. Nih, lihat volume minggu ini juga meningkat. Saat koreksi dia volume kecil. Saat membuat candle hijau volume besar. Dan MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Bercat di atasnya juga meningkat. Minggu depan tuh kembali. Senin itu uji 240. Menurut saya bisa sampai 250 ya. Kalau confirm breakout 250 ya udah.
double bottom, targetnya 300. Jadi potensi upset sekitar 20% kalau terjadi double bottomnya. Kan bisa dihitung seperti ini juga ya. Tuh, pas kan? Itu menarik tuh. Risk rewardnya bisa seperti ini ya untuk SCMA, karena SCMA juga lagi diakumulasi nih. Bisa seperti ini. Nih, stop loss saja. Pokoknya dia merah udah, jangan ditantan lagi. Kalau mau konfirmasi 220 juga boleh. 216 dah stop loss saja. 217 sekitar 6,87% atau sekitar 7% tuh masih ideal lah. Itu maksimal stop loss untuk swing pendek ya, 1 sampai 2 minggu atau 3 minggu. Dengan target minimal dia itu ke 250, dan sepertinya ya tetap kalau dia berhasil breakout tuh lanjut uptrend karena volume meningkat semenjak seminggu yang lalu, dan targetnya bahkan 300 untuk SCMA. Jadi menarik diperhatikan untuk SCMA minggu depan. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus, volume meningkat dan harganya juga tertinggi dari 2 minggu sebelumnya. Volume meningkat. Ini menarik untuk SCMA minggu depan ya. Bisa diperhatikan untuk dijadikan watchlist juga bisa ya, untuk strategi buy-nya. Trading plan seperti apa ya Bapak Ibu buat sendiri ya. Bagaimana sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup menguat 5,09% ke harga 1960. Kalau dilihat transaksi asing minggu ini terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di IMTK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK juga berhasil melewati 1800 dengan kondisi seperti ini, udah lanjut uptrend. Targetnya kemana? Targetnya nutup gapnya aja dulu 2200 ya minggu depan. Tapi kembali lagi disclaimer on, ini udah valid breakout. Kalaupun retest ya nggak masalah juga. Harusnya dijaga kondisi seperti ini ya. Kalaupun harus koreksi ternyata dia gagal lewat EMA 60 nya nih, paling 1800 mantul lagi. Kalau memang mau kembali reversal ya. Kalau memang mau targetnya ke 2200, koreksinya paling ya 3% sampai 6%, habis itu naik lagi ya. Maksimal turunnya 1800 itu untuk IMTK. Jadi seperti itu. MACD juga bagus mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus, volume meningkat. Kalaupun candle merah 1 minggu besok akhir bulan ya nggak masalah. Yang penting jangan turun dari 1800 untuk IMTK. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Buka yang ditutup juga menguat 5,71% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya untuk Buka juga ada akumulasi hari ini ya. Nih terlihat meningkat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka juga berhasil breakout 280-nya. Jadi sekarang pakai mana? Nggak pakai 270 lagi. 280 aja. Kalau dia gagal 280 ya udah ya, akan turun lebih dalam itu kondisi seperti ini loh ya. Tapi itu menurut saya, menurut analisa saya ya, bisa agak sama juga dengan analisa yang lain. Tapi volumenya bagus. Supportnya memang ada di 270 karena itu gap ya. Itulah, pakai itu aja support kuatnya. Jangan pakai 280 lah ya. Toleransinya 270 itu jebol ya udah gagal. Ini ada pola bisa jadi loh ya. Important and shoulder. Break 2 gagal ini ya udah, jangan diharap-harap lagi. Potensi turun, tapi kurang ideal ya kalau baru beli di harga sekarang. Jadi seperti itu untuk Buka. Menarik juga diperhatikan, minggu depan akan uji 300. Kalau break ya udah, semoga valid, lanjut bisa sampai nutup gap atasnya ini 350 untuk Buka. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup menguat 2,66% ke harga 308. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Goto malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Goto lagi konsolnya bagus. Arahnya minggu depan ada bisa potensi ke 320. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya hammer, ekornya panjang. Apakah ini indikasinya lanjut? Iya, kalau mau bagus karena udah 4 minggu merah, harusnya ada 1 candle hijau. Jadi minggu depan bisa jadi hijau karena juga ini koreksinya 4 minggu itu volumenya makin kecil ya. Jadi ada peluang untuk Goto seminggu ke depan itu candle hijau. Jadi target arah kenaikan Goto itu bisa ke 320. Risknya juga kecil kalau Bapak Ibu nekat beli ya. Cut loss-nya paling mentok 4%. Udah nggak usah lagi. Pokoknya kalau dijebol 300 nih jangan ditahan-tahan lagi. Tutup di bawah 300 itu nggak kuat. Berarti udah nggak kuat nahan konsolidasinya ini, ya udah turun lebih dalam. MACD-nya juga mulai melandai, volume meningkat.
ya risk reward bisa seperti ini. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Kalau saya nggak mau nunggu sampai 280, 290 pun nggak. Pokoknya di bawah 300 tutup udah jual. Paling 3-4% saya stop loss saja. Target profit 320 tuh lumayan kan 5%. Jadi risk rewardnya 1:1. Jadi seperti itu. Untuk Gotoh, langsung saja ke saham selanjutnya ada WIRG yang ditutup menguat 7,89% ke harga 615. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WIRG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WIRG kondisi seperti ini berhasil lewat 600 itu cukup bagus. Tapi support kuatnya kondisi seperti ini ya 580. Jangan turun dari itulah untuk WIRG. Jadi target minggu depan WIRG itu ke 680 atau 675 ini sampai 700 ya. Nah, ini target kenaikan untuk WIRG. Kalau dilihat kondisi seperti ini bagus. Cuman ya itu harganya juga sudah tinggi ya karena WIRG itu naik dari 520 udah. Jadi kalau ada membuat swing low-nya lebih menarik itu bisa spec buy di area 580 baru ikut naik lagi. Kalau nekat beli di harga 600, kalau mau stop loss di bawah 600 juga boleh, kalau mau stop loss di bawah 580 juga boleh, atau nggak pakai stop loss juga boleh ya. Atur bagaimana strategi masing-masing. Kecuali Bapak Ibu yang ikut dengan grup rekomendasi Borneo Trader. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya saham sendiri nanti akan dibuatkan trading plan-nya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin aja. Punya saham yang pengen dibeli, saya buatkan trading plan-nya. Dan juga setiap hari itu ada rekomendasi saham-saham yang bisa untuk swing trade, untuk menghasilkan profit ya. Jadi seperti itu. Untuk WIRG potensi bisa lanjut, cuman ya kalau saya tunggu dia ada koreksi merah satu candle itu menarik beli ya. Siapa tahu ada koreksi 3-4% dekat-dekat 580. Udah itu kesempatan untuk spec buy. Jadi seperti itu. Untuk WIRG langsung saja ke saham selanjutnya ada SELC yang ditutup menguat 10,42% ke harga 180. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASLC ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASLC ini juga bagus. Dan ASLC juga sudah saya rekomendasikan itu di tanggal 20 Juli ya. Saya suruh beli itu di 155, 153 itu saya suruh beli. Dan lumayan profitnya ya. Sekitar 7%, 8% waktu di hari tanggal 20 Juli. Dan kalaupun ada yang profit taking bisa, kalaupun yang belum ya masih hold, sekarang udah lumayan profit ya. Target ASLC itu potensi perubahan fraksi harga 200 ya. Ini target ASLC itu akan diuji. Ini menarik, volume juga meningkat, MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Ini ASLC sudah konfirmasi reversal. Ini dia juga sudah berhasil breakout dari trend downtrend semenjak Mei. Ini dia retest sekali masuk dan hijau. Kalaupun koreksi ke 170 itu menarik tuh untuk spec buy. Pokoknya kuncinya 170, jangan turun dari itu untuk ASLC. Target ASLC 200 sampai 210. Seperti itu untuk ASLC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA, induknya ASLC yang hari ini ditutup juga menguat 2,51% ke harga 1835. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ALSA juga bagus. Dia berhasil melewati 1800 tapi support kuatnya itu neckline-nya ada di 1700 ya. Naik turunnya 100 poin ya. Ini toleransinya memang kalau beli di harga pucuk sekarang stop loss-nya cukup dalam 8%, 9% ya. Kalau risk rewardnya seperti ini, kalau berminat lah ya, targetnya itu 2000, risk rewardnya 1:1 itu minimalnya minggu depan. Karena lihat 3 minggu itu volume meningkat, menurut saya lanjut minggu depan untuk ASA. Tapi disclaimer on ya, kalau mau stop loss mepet, stop loss saja. Kalau dia turun dari 1800 nih potensi juga ya lemah, bakal ke 1700 dulu, retest EMA 20 nya dulu. Jadi kalau mau stop loss dulu juga bisa buyback di bawah seperti itu. Risk rewardnya 1:2 tuh, menarik untuk ASA minggu depan. Apalagi ASLC nya juga menguat ya. Jadi lanjut untuk ASA dan ASLC minggu
depan. Jadi seperti itu. Untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.